Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Maula dengan NIM E1G123106. Saya dari jurusan Teknik Sipil Prodi Teknik Kelautan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting bagi dunia teknik kelautan, yaitu analisis dampak lingkungan dan infrastruktur kelautan. Sebagaimana yang kita ketahui, pengembangan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas industri memiliki dampak signifikan kepada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pekerjaan ini dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat, serta langkah-langkah apa saja yang dapat kita ambil untuk meminimalkan dampak tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek analisis dampak lingkungan, mulai dari identifikasi potensi dampak hingga strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan infrastruktur memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik mencakup berbagai elemen seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air dan listrik, serta fasilitas kelautan seperti pelabuhan dan dermaga. Namun pengembangan infrastruktur yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan ekonomi, tapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul. AMDAL merupakan alat penting dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur secara berkelanjutan. AMDAL bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek sebelum pelaksanaannya, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif. Salah satu komponen kunci dari AMDAL adalah analisis dampak lingkungan, yang memberikan analisis rinci tentang dampak yang mungkin timbul dan rekomendasi untuk pengelolaannya. Dalam konteks ini, infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan fasilitas pengolahan sumber daya laut, pertimbangan lingkungan menjadi semakin penting. Lautan dan ekosistem pesisir memiliki nilai ekologis yang tinggi dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perikanan dan perairan laut. Pembangunan infrastruktur kelautan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan laut yang sensitif seperti terumbu karang, hutan bakau, dan habitat laut lainnya. Dengan latar belakang ini, penting untuk menegaskan bahwa integrasi AMDAL dan ANDAL dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Berikutnya, pengertian AMDAL dan ANDAL. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kajian ini menghasilkan dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Berikutnya, pengertian ANDAL. ANDAL adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan. Di dalam PP 51 tahun
1993 dikenal ada beberapa model AMDAL, yaitu AMDAL proyek individual seperti PP 29 tahun 1986, AMDAL kegiatan terpadu, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Pengertian ketiga AMDAL adalah sebagai berikut. 1. Analisis mengenai dampak lingkungan. Kegiatan terpadu atau multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Di dalam PP 27 tahun 1999 didefinisikan di atas kata hasil studi diganti kajian dan dampak penting menjadi dampak besaran penting. 2. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. 3. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Berikutnya, perbedaan AMDAL dan ANDAL. Meskipun keduanya berkaitan erat, AMDAL dan ANDAL memiliki beberapa perbedaan dasar, yaitu 1. Cakupan. AMDAL lebih luas, mencakup keseluruhan proses dari perencanaan hingga pemantauan, sedangkan ANDAL lebih fokus atau spesifik, fokus pada analisis dampak lingkungan. 2. Komponen. AMDAL terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Kerangka acuan, 2. ANDAL, 3. RKL, 4. RPL. Sedangkan ANDAL merupakan salah satu komponen dari AMDAL. 3. Tujuan. AMDAL memastikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, sedangkan AMDAL mengidentifikasi dan menganalisis dampak lingkungan secara spesifik. 4. Hasil. AMDAL menghasilkan rekomendasi dan rencana pengelolaan serta pemantauan, sedangkan ANDAL menghasilkan analisis dampak yang menjadi dasar untuk RKL dan RPL. 5. Ruang lingkup dan fokus. AMDAL memiliki fokus yang lebih luas dan ruang lingkup menyeluruh. AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alam saja, tapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan aspek teknis. AMDAL lebih fokus pada analisis dampak lingkungan, fisik dan biologis saja, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Di dalam AMDAL pasti ada ANDAL dan digunakan sebagai bahan pertimbangan. 6. Proses tahap dan tahapan. Karena fokus pada ruang lingkup yang berbeda, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda pula. Dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Sedangkan dalam ANDAL, proses dan tahapannya merujuk pada penilaian
Ketujuh, lingkup hukum. Perbedaan selanjutnya adalah lingkup hukum. AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan lingkungan. Lingkup hukum terkait AMDAL lebih bervariasi, tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang menyerapkannya. Meski memiliki perbedaan, AMDAL dan ANDAL dibuat untuk melindungi lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan eksploitatif yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Seperti yang diketahui, di Indonesia masih banyak kasus yang menyangkut AMDAL dan ANDAL. Beberapa di antaranya ada yang berkonflik dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tapi ada juga pembangunan yang berkelanjutan yang sukses dengan menggunakan AMDAL dan ANDAL yang tepat. Berikutnya, pengertian infrastruktur secara umum. Secara umum, infrastruktur dapat didefinisikan sebagai sistem fisik dan organisasi yang menyediakan layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan, mempertahankan, dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Infrastruktur mencakup berbagai struktur, sistem, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk fungsi dasar ekonomi dan lingkungan suatu komunitas atau masyarakat. Adapun perbedaan lain yang mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik atau non-fisik, yang dibangun oleh pihak pemerintah atau program guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik dan fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis, seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan modal transportasi, distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Berikutnya, infrastruktur dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. 1. Infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. 2. Infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi listrik, pipa gas, dan fasilitas penyediaan energi. 3. Infrastruktur air seperti sistem penyediaan air bersih, pengolahan limbah, dan sistem drainase. 4. Infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, internet, dan komunikasi kabel. Kelima, infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, perpustakaan, dan fasilitas publik lainnya. Keenam, infrastruktur lingkungan seperti taman, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pengolahan limbah. Berikutnya, pengertian infrastruktur kelautan secara khusus. Infrastruktur kelautan dapat didefinisikan sebagai sistem fisik, fasilitas, dan instalasi yang dibangun di wilayah pesisir dan laut untuk mendukung aktivitas maritim, pemanfaatan sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan pesisir dan laut. Infrastruktur ini mencakup berbagai jenis bangunan,
dan sistem yang dirancang khusus untuk beroperasi di dalam lingkungan laut. Berikutnya, infrastruktur kelautan terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain 1. Pelabuhan dan terminal, fasilitas untuk bongkar muat barang dan penumpang, termasuk dermaga, gudang, dan sistem logistik. 2. Struktur perlindungan pantai, seperti berkemeter, seawall, dan groin, untuk melindungi garis pantai dari erosi dan gelombang. Ketiga, instalasi lepas pantai, termasuk plafon minyak dan gas, serta struktur untuk energi terbarukan, seperti turbin angin lepas pantai. 4. Sistem navigasi dan komunikasi, seperti mercusuar, sistem pemantauan atas laut, dan infrastruktur lintas maritim. 5. Fasilitas aquacultur, seperti keramba jaring apung dan struktur budaya laut lainnya. 6. Infrastruktur penelitian kelautan, seperti stasiun penelitian, kapal riset, dan peralatan pemantauan lingkungan laut. 7. Sistem mitigasi berencana, termasuk sistem peringatan dini tsunami dan infrastruktur terkait keselamatan maritim. Berikutnya, mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan ANDAL. AMDAL dan ANDAL sangat penting dalam pembangunan infrastruktur kelautan karena beberapa alasan. 1. Ekosistem sensitif. Laut dan pesisir merupakan ekosistem yang sangat sensitif dan kompleks. AMDAL dan ANDAL membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi efek negatif terhadap ekosistem ini. 2. Keberlanjutan, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya laut jangka panjang. 3. Keseimbangan ekologi, membantu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. 4. Mitigasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko lingkungan dan sosial, serta merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat. 5. Kepatuhan hukum, memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. 6. Partisipasi publik, AMDAL melibatkan konsultasi publik, memastikan bahwa suara masyarakat lokal didengar dalam proses pembangunan. 7. Adaptasi perubahan iklim, membantu dalam perencanaan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. 8. Keamanan maritim, infrastruktur yang aman melindungi jalur pelayaran dari ancaman, mengurangi risiko kecelakaan dan insiden keamanan. 9. Perdagangan dan ekonomi, pelabuhan dan fasilitas kelautan yang andal mendukung kelancaran arus barang, meningkatkan efisiensi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. 10. Lingkungan infrastruktur yang dirancang dengan baik membantu melindungi ekosistem laut, mengurangi dampak pencemaran, dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan. 11. Ketahanan bencana, infrastruktur yang tahan bencana alam seperti tsunami, badai, penting untuk melindungi masyarakat dari investasi. 12. Dukungan bagi aktivitas sosial dan budaya, infrastruktur kelautan yang baik mendukung pariwisata dan kegiatan masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Berikutnya kesimpulan.
AMDAL adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan sebelum dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. AMDAL adalah bagian dari AMDAL yang lebih fokus pada analisis dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek secara rinci. AMDAL biasanya mencakup identifikasi dampak, penilaian, dan rekomendasi untuk mengelola dampak tersebut. Infrastruktur secara umum mengacu pada struktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Infrastruktur kelautan secara khusus mencakup fasilitas dan struktur yang berkaitan dengan wilayah laut seperti pelabuhan, dermaga, sistem navigasi, dan fasilitas pengolahan sumber daya laut. Infrastruktur ini penting untuk mendukung kegiatan maritim, perdagangan laut, dan konservasi sumber daya laut. Pengembangan infrastruktur kelautan harus memperhatikan dampak lingkungan agar tidak merusak ekosistem laut yang sensitif. Secara keseluruhan, AMDAL dan ANDAL berperan penting dalam memastikan bahwa pengembangan infrastruktur baik secara umum maupun kelautan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh. Berikut saran untuk pengembangan infrastruktur terutama dalam konteks AMDAL dan ANDAL, yaitu sebagai berikut. 1. Konsultasi awal. Libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dari awal untuk mendapatkan masukan dan mengidentifikasi potensi dampak yang mungkin terlewatkan. 2. Studi mendalam. Lakukan analisis yang mendetail dan menyeluruh tentang dampak lingkungan untuk memastikan semua aspek teridentifikasi dan dikelola dengan baik. 3. Pengawasan dan evaluasi. Implementasikan mekanisme pengawasan yang ketat selama dan setelah proyek untuk memastikan mitigasi dampak berjalan sesuai rencana. 4. Kepatuhan regulasi. Pastikan semua peraturan dan kebijakan lingkungan diikuti untuk meminimalkan risiko hukum dan dampak negatif. 5. Inovasi berkelanjutan. Gunakan teknologi dan praktik terbaru untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi infrastruktur. Untuk infrastruktur kelautan, pertimbangkan perlindungan ekosistem laut dan berkolaborasi dengan ahli kelautan untuk mengoptimalkan keberlanjutan proyek.